Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, hari ini kita di tema tema 3 pembelajaran yang ketiga. Baik, kita mulai. Pagi itu, Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Kebetulan hari itu Udin sedang libur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapatkan giliran membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Ayah Udin membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Ayah Udin telah membayar pajak tepat waktu, artinya Ayah Udin telah melaksanakan kewajiban dengan benar. Oleh karena itu, Ayah Udin bisa dikatakan telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar, yaitu membayar pajak tepat waktu. Bagaimana jika semua warga negara memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya seperti Ayah Udin? Apa dampak yang dikumpulkannya? Nah, di sini adalah bacaan dengan judul Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika sebuah warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara yaitu masyarakat sejahtera tidak akan pernah. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa, misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain memanfaatkan sumber daya alam seperti kebutuhan, hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian. Menjaga kelestarian sumber daya alam bisa dilakukan dengan melakukan pembaruan, misalnya melakukan penghijauan kembali dan pembibitan. Menjaga kelestarian sumber daya alam berkaitan dengan pelaksanaan hak juga dapat dilakukan dengan tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan alam. Pada kenyataannya, masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawabnya atas hak dan kewajiban dengan benar dan sungguh-sungguh. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang tidak dilaksanakan dengan benar akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Contoh perbuatan tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa dan negara antara lain korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan-perbuatan tersebut sudah seharusnya dihilangkan dengan menegakkan hukum agar tidak ada lagi perbuatan sama di kemudian hari. Sebagai warga negara, kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, mulai dari lingkup yang paling kecil yaitu diri sendiri, misalnya sebagai pelajar selalu rajin belajar agar mendapatkan prestasi yang baik. Selanjutnya, penerapan tanggung jawab sebagai warga negara dikembangkan dalam lingkup yang lebih besar, yakni keluarga, dan pada akhirnya pada lingkup kehidupan masyarakat. Jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka masyarakat sejahtera akan tercipta dan negara kuat akan terwujud. Oke, itu adalah bacaan yang telah Bapak bantu baca. Nah, sekarang tugas kamu adalah silakan kamu mencari gagasan utama setiap paragraf dan temukan juga informasi penting setiap paragraf.
Di sini sudah dikasih contoh yaitu paragraf 1. Gagasan utamanya adalah dampak pelaksanaan tanggung jawab, dan informasi yang penting yang didapat adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Nah, selanjutnya kamu cari di paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf 5 dan 6. Nah, sudah tugas pertama kamu mencari gagasan utama dan informasi setiap paragraf. Nah, oke, selanjutnya. Nah, tugas kamu yang kedua, sekaligus juga tugas kamu terakhir. Jadi untuk pembelajaran ini hanya 2 tugas ya, yaitu kamu cari tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu isi dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, contohnya yang pertama adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, yaitu melaksanakan kewajiban membayar pajak. Lalu dampaknya berlangsungnya pembangunan bangsa. Nah, kamu cari 1, 2, 3, 4 lagi pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, dan kamu juga sebutkan dampak yang ditimbulkannya. Dampaknya itu bisa positif, bisa negatif, tergantung. Tapi karena ini pelaksanaan tanggung jawab, maka pasti dampaknya adalah positif semua ya. Baik, itu saja untuk tugas kamu kali ini. Buku 2 ya, jangan lupa kamu kasih nama, judul, dan tanggal yang jelas agar nanti tidak mudah dikoreksinya. Oke, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.